di Zoom seminar kita pada siang dan sore hari ini ya, karena ada beberapa tempat sore ya, Ibu-Ibu. Saya Rotua Elfrida Pangaribuan, Gembala di GSCA CLC Tanjung Sari Medan, ditugaskan oleh DKWD Sumut 1 untuk bertugas memandu seminar kita pada hari ini. Kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkenanannya bagi kita boleh berkumpul di tempat ini. Ya, saya mohon maaf banyak yang saya tidak kenal karena baru bergabung setelah menerima mandat menggantikan almarhum suami saya di Gereja Sidang Jemaat Allah Tanjung Sari. Selamat datang kepada Pastor Arif Multi yang sudah hadir di dalam seminar kita ini. Kami sangat berbahagia boleh diberikan masukan-masukan yang sangat berharga bagi water di seluruh Indonesia ini. Adapun yang menjadi tema kita hari ini adalah holiness. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan kekudusan atau kesucian. Jadi tema ini sangat berhubungan dengan wanita-wanita ya, sangat perlu ini bagi kita seluruhnya wanita. Jadi sangat tepatlah topik ini dipilih oleh Ketua Umum kita untuk membekali kita para voter di seluruh Indonesia agar lebih mengerti, memahami apa itu holiness di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan kepada kita seluruhnya bahwa nanti apabila eh, Pak Arif Multi akan menyampaikan eh, eh, paparannya, materi yang akan disampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh diketik ya Bapak Ibu, ya khususnya Ibu-Ibu Water, diketik ada fitur question and answer dan chat ya di chat ini untuk bisa mempermudah kita nanti untuk bertanya jawab mengenai eh, materi yang disampaikan oleh Bapak Arif Multi. Jadi sebelum kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, saya mengharapkan Ibu Pendeta Farida Siagian, Sekretaris DKWD Sumut 1 akan membuka seminar ini di dalam doa. Kepada Ibu Farida, saya persilakan dengan hormat. Baik Ibu-Ibu, para peserta Juminar, mari kita teduhkan hati kita sejenak, kita akan berdoa sebelum kita masuk kepada pemaparan materi pada sore hari ini. Kita berdoa, Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan saat hari ini kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, jikalau pada hari ini kami kembali tergabung di dalam Juminar yang diselenggarakan oleh DKWN Tuhan, dan beberapa partisipan sudah tergabung lewat layar ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memberkati, kiranya jaringan tidak ada gangguan, dan kami semua boleh mendengarkan dengan baik, mendapatkan pembelajaran-pembelajaran, materi-materi yang baru, bahkan lebih lagi berkat yang baru, urapan Allah yang baru, melalui penyampaian firman Tuhan buat kami pada kesempatan sore dan siang hari ini. Tuhan, kami berdoa berkati hamba-Mu, Bapak Pastor Arif Tuhan, yang akan siap menjadi saluran berkat buat kami semua, khususnya wanita-wanita yang ada di seluruh Indonesia, DKWD yang sudah tergabung pada saat ini, bahkan juga jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga yang ikut mengikuti Juminar ini. Tuhan, pimpin hati kami, meskipun kami Tuhan mengikutinya melalui udara, tetapi Roh Tuhan ada bagi kami dimanapun kami berada. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan, dan pengurapan dari Tuhan
turun atas semua kami. Kami serahkan Tuhan waktu-waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, biar Tuhan Allah yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Farida. Baiklah, Terima selanjutnya kasih. kita akan langsung saja ya mendengarkan pemaparan dari Bapak Arif Multi Ardani MDiv dengan tema Holiness. Kepada Bapak Arif Multi, dengan hormat saya mempersilakan eh, menyampaikan presentasinya. Silakan Pak. Baik, baik. Terima kasih Bu. Selamat sore semua buat Water Em, dan juga khususnya buat yang host hari ini dari Departemen Kaum Wanita Daerah Sumatera Utara 1 ya. Ya, salam kenal. Kalau belum beberapa memang belum terlalu kenal dan wajahnya mungkin masih baru. Saya mengucapkan salam kenal buat ibu-ibu semua. Dan ini wanita-wanita terpuji semua ya. Apakah Amin. ibu-ibu layak dipuji oleh suaminya? Baik, em, saya disclaimer dulu bahwa tema holiness pada sore hari ini bukan saya yang usulkan, tetapi ini saya dapatkan dari Departemen Kaum Wanita Nasional, dan ini rupanya menjadi satu jadwal rutin yang diadakan, dan kebetulan hari ini memang temanya adalah mengenai kekudusan. Nah, saya ingin berbagi kepada ibu-ibu semua. Kalau ada bapak-bapak juga saya mohon maaf ya kalau saya mungkin sering sebutnya ibu-ibu karena ini kan wanita ya, wanita terpuji. Jadi kalau bapak-bapak pria integritas. Saya ingin share terlebih dahulu materinya. Ibu-ibu udah bisa lihat ya. Kalau udah bisa lihat boleh kasih jempolnya. Oke ya, bisa lihat ya semua ya. Baik, baik. Saya memberikan judulnya hidup bersih dalam dunia yang kotor. Bagaimana kita bisa hidup bersih di dalam dunia yang kotor? Ini kan jadi menarik perhatian nih. Bahwa dunia kita sekarang adalah dunia yang udah nggak baik-baik saja kan? Kita menyadari hal itu ya. Ibu-ibu semua setuju ya. Apa yang terjadi di dalam dunia kita itu sekarang udah banyak penyimpangan. Mulai dari kehidupan keluarga yang menyimpang, ya pernikahan yang menyimpang, yang harusnya laki-laki dan wanita, akhirnya sekarang bisa laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Lalu juga ada kehidupan perselingkuhan di dalam keluarga, ketidaksetiaan antara orang tua dengan anak, dan lain sebagainya. Dalam pekerjaan juga sama. Dalam bisnis juga sama, terjadi penipuan, terjadi korupsi, dan lain sebagainya. Jadi dunia kita ini udah dunia yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan dari kebenaran. Ya kalau bahasa saya adalah dunia yang kotor. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, tetap bisa hidup bersih sementara dalam dunia yang kotor gitu. Nah, ini adalah hidup kekudusan. Nah, namun sebelum sampai ke sana, saya mau kita sama-sama membaca terlebih dahulu, dan seperti biasa nanti saya mau minta tolong salah satu ibu peserta yang mungkin nanti saya bisa sebutkan namanya ya. Atau saya bisa minta tolong Ibu Farida aja ya. Ibu Farida tadi kan udah pimpin doa. Sekalian Bu tolong bacain Bu. Jadi saya dibantu supaya bisa nggak sendirian. Silakan Bu Farida bisa tolong bacakan Bu. Kejadian 1, saya mau kita kembali dulu kepada sebelum kita melihat apa sih itu hidup kudus atau kekudusan. Saya mau kita lihat dulu apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Itu penting. Kenapa Tuhan ciptakan kita dan taruh kita di bumi? Mari saya persilahkan Bu Farida bisa tolong bantu dibacakan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baik, terima kasih Bu. Nah, ibu-ibu tolong bisa perhatikan, ada 2 kebenaran dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar dan serupa dengan penciptanya. Ya artinya apa? Artinya bukannya bentuk hidungnya sama, ya bentuk matanya sama, bukan itu maksudnya. Tetapi menurut gambar dan rupanya Tuhan itu artinya kita itu diciptakan, kalau kita bekerja, kita tuh cara kerja kita sama dengan Tuhan. Kita tuh seperti duplikasinya Tuhan gitu.
cara kita berpikir, cara kita bekerja, cara kita bicara, ya, tata bahasa kita, ya, cara kita berhubungan satu dengan yang lain, itu sama seperti nilai-nilai atau cara-cara bagaimana surga ada. Jadi apa yang terjadi di surga itu terjadi di bumi karena Tuhan pemilik surga menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan untuk ditempatkan di dalam dunia ini, di dalam bumi ini. Ya, itu penting tuh, ibu-ibu ya. Jadi yang pertama bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi pola pikir itu yang lebih penting. Pola pikir kita, cara hidup kita itu adalah cara hidupnya sorga. Sementara Tuhan tempatkan kita di bumi. Karena Tuhan mau supaya kita hidup di bumi seperti di surga. Jadi makanya Tuhan ciptakan kita punya nilai-nilai hidup sama seperti nilai-nilai hidup di surga. Tapi sementara kita hidup di dalam dunia ini. Itu yang pertama, penting. Yang kedua, Tuhan tempatkan manusia di dalam dunia ini supaya berkuasa atas ciptaannya. Ya, supaya berkuasa. Itu tadi, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya manusia berkuasa atasnya. Berkuasa atas apa, ibu-ibu? Berkuasa atas ciptaan Tuhan. Apa yang ada di bumi ini? Ya, ikan-ikan, burung-burung, ya kan, ternak, atas segala binatang melata, merayap di bumi. Ya, semua ciptaan Tuhan. Termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk bunga-bunga, ya, termasuk semua yang ada di bumi, manusia diciptakan untuk menguasainya. Di bumi ini, di bumi. Ya, ini penting nih. Ibu-ibu bersama dengan saya, kalau bersama dengan saya boleh tulis nanti di chatnya atau kasih jempol supaya saya tahu ibu-ibu masih ada sama dengan saya. Jangan ngantuk ya, atau jangan tidur ya, karena nggak kelihatan dari sini. Ya, jadi Tuhan mau supaya manusia itu hidup di dunia ini, di bumi ini, ya, di bumi ini, itu gaya hidupnya seperti gaya hidup sorga. Ya. Kira-kira kalau di sorga itu ada perperangan nggak? Nggak ada. Di sorga itu ada perselisihan? Nggak ada. Di sorga itu ada penipuan? Ya nggak ada. Ya kan? Jadi manusia tuh dirancang oleh Tuhan hidup di dalam dunia ini menurut gambaran rupa Tuhan, menurut karakternya Tuhan, menurut sifatnya Tuhan. Untuk apa? Untuk berkuasa. Jadi waktu manusia bekerja mengelola perikanan, mengelola perkebunan, mengelola peternakan, ya, mengelola apa? Kebun, mengelola tumbuh-tumbuhan, mengelola buah-buahan, termasuk durian, ya. Itu kesukaan saya. Ya, jadi manusia mengelola apa yang ada di bumi ini, menguasai apa yang ada di bumi ini dengan karakternya Tuhan gitu. Ya, ibu-ibu jelas ya. Jadi ini ya. Nah, itu yang pertama. Lalu manusia ditempatkan Tuhan untuk hidup di bumi, bukan hidup di surga. Nah, ini mungkin yang agak sedikit nanti membingungkan. Jadi Tuhan itu sengaja menempatkan manusia di bumi, bukan di surga. Kalau manusia harus hidup di surga, kenapa Tuhan ciptakan bumi? Itu pertanyaan penting itu. Jadi kita harus mengerti bahwa memang manusia diciptakan Tuhan itu segambar dan serupa dengan Tuhan supaya hidup di bumi seperti di surga. Dengan cara hidup surga, tapi di bumi. Ya, jadi kita tuh bukannya diciptakan untuk hidup di surga. Kita diciptakan untuk hidup di bumi. Tapi hidup di bumi dengan cara surga. Sekali lagi saya ulang-ulang dulu nih supaya kita masuk dulu. Ya, hidup di bumi dengan cara surga. Nah, tak ada pertanyaan, loh Pak, nanti kalau kita mati masuk mana? Ya masuk surga. Tapi kan kita masih hidup. Selama kita hidup, kita ada di bumi, bukan di surga. Ya, jelas ya ibu-ibu ya. Ini yang harus kita mengerti. Nah, lalu yang berikutnya, saya keluar dulu sebentar ya. Saya keluar dulu sebentar. Saya keluar sebentar. Ini penting sekali. Jadi ini dasar buat kita mengerti kekudusan. Jadi ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, bumi dan dunia. Sama-sama diciptakan oleh Tuhan, bumi dan dunia. Ya, kalau ibu-ibu lihat ini tangan kiri saya, ya mungkin di situ tangan kanan, di sini tangan kiri saya, bumi dan dunia. Nah,
Ini ada perbedaan yang harus kita ngerti. Bumi adalah tempat kita tinggal. Ya. Bumi adalah tempat di mana kita berjejak. Bumi adalah tempat di mana semua hewan-hewan ada. Bumi adalah tempat di mana kita tanam pohon mangga, kita tanam pohon durian, kita tanam kelapa sawit. Itu di bumi, ibu-ibu, ya. Dan kita beternak ikan, kita beternak ayam, kita beternak sapi, kita pelihara babi, ya, supaya ada BPK. Ya, kalau di Sumatera kan ada BPK, itu kesukaan saya juga tuh. Ya. Jadi kita ada di bumi ini dengan semua kekayaan yang Tuhan berikan. Dan kita diberikan kuasa sebetulnya oleh Tuhan untuk mengelola bumi ini. Semua kita kelola. Tapi dengan nilai-nilai surga. Dengan karakter surga. Dengan pola pikir surga. Oke. Nah, sedangkan dunia, nah ini penting nih. Dunia itu berbeda dengan bumi. Tipis sih memang, tetapi sangat berbeda prinsipnya. Kalau dunia itu kelihatan, kalau bumi itu kelihatan, kalau dunia itu adalah sesuatu yang abstrak. Oke, contoh misalnya, dunia itu adalah tatanan kehidupan atau sistem kehidupan dunia. Kita nggak bilang bahwa hasil dunia, nggak. Kita bilang hasil bumi. Ya, ikan itu apa? Hasil bumi kan? Ya, hasil air sih, ya, tapi yang ada di bumi. Lalu kalau singkong apa singkong? Singkong itu kan hasil bumi kan, bukan hasil dunia ya. Bukan. Nah, tapi kalau dunia itu disebut sebagai tatanan kehidupan dari manusia yang ada di bumi. Nah, ibu-ibu jangan bingung dulu ya, saya jelasin nanti. Jangan bingung, please jangan bingung. Dunia itu bicara begini, dunia pendidikan. Nah, itu dia. Dunia hiburan. Ya. Dunia bisnis. Nah, itu dia. Bukannya bumi bisnis, bukan. Bukannya bumi hiburan, bukan. Bukannya bumi pendidikan, bukan. Tapi dunia. Ya, ibu-ibu jelas ya. Nah, jadi bumi adalah tempat kita tinggal secara geografis. Dunia adalah sistem atau tatanan di mana manusia bekerja di dalamnya, sementara manusia ada dalam bumi. Nah, saya mau ibu-ibu mulai bisa ngelihat ini dengan jelas nih, dengan clear. Nah, sekarang saya coba untuk masuk lagi ke ayat berikutnya. Oke, saya masuk sebentar. Saya kembali ke share. Nah, makanya kenapa Tuhan Yesus bilang begini, ibu-ibu. Markus 16 ayat yang ke-15. Silakan Bu Farida bisa tolong bacakan lagi, Bu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Kosmon sama dengan kosmos, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makasih, Bu. Nah, perhatikan, kata dunia ini dalam Markus 16 ayat 15, ini pengajaran sedikit ya. Itu asal katanya adalah kosmon, atau biasa disebut kosmos. Bukannya buat masak nasi ya. Ini kosmon, beda. Kosmos. Nah, ini artinya apa? Ini adalah tatanan kehidupan di dalam kehidupan manusia, tatanan kehidupan. Jadi waktu Tuhan Yesus katakan pergilah ke seluruh dunia, itu bukan pergi ke Afrika, bukannya pergi ke Amerika, bukannya pergi ke Vietnam, bukannya pergi ke Papua Nugini, bukan, bukan Ibu. Tapi Yesus lagi bilang gini, pergilah ke seluruh dunia, artinya begini, pergilah ke seluruh tatanan kehidupan manusia, di mana manusia ada di situ. Yaitu apa? Dunia keluarga misalnya, dunia pendidikan, masuk ke situ. Beritakan Injil di situ. Ya kan? Jadi ada dunia apa? Dunia bisnis, masuk ke situ. Ada dunia entertainment, dunia hiburan, masuk ke situ. Jadi Injil harus masuk ke setiap dunia itu. Kenapa? Karena dunia itu sebetulnya bicara mengenai tatanan kehidupan, pola pikir yang manusia pakai untuk bekerja di dalam bumi ini. Itu adalah dunia. Nah, kalau saya bisa sampaikan sedikit, ada kebenaran yang menurut saya ini juga penting nih, ibu-ibu. Dunia adalah sistem untuk menjalankan semua pekerjaan di bumi. Dunia. Sistem untuk menjalankan semua pekerjaan di bumi. Itu berasal dari kata tebel. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya tebel. Ada 395 kali disebutkan di Alkitab
bahasa Ibrani, Tebel itu yang artinya adalah Lord of the System. Tebel itu artinya adalah Tuhan dari sebuah sistem. Itu dunia, ibu-ibu. Jadi siapa yang menguasai sistem atau menguasai dunia, dia akan menguasai alam roh dan alam nyata. Nah, ini dia nih. Jadi, dengan kata lain, Tuhan waktu menciptakan manusia, segambar dan serupa dengan dia, Tuhan tempatkan manusia di bumi untuk mengelola bumi di dalam dunia ini. Nah, itu dia. Ibu-ibu bingung nggak ya? Mudah-mudahan ibu-ibu nggak bingung nih. Kenapa? Karena ada sistemnya. Manusia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menguasai. Nah, itu dia. Menguasai dunia ini. Apa yang ada di bumi? Tadi, perikanan, perkebunan, peternakan, ya batu bara, emas, yang ada di bumi ini, saudara. Manusia diberikan kuasa untuk mengelola sistemnya itu. Gimana mengerjakan itu? Bagaimana mengelola ini semua untuk kesejahteraan manusia? Makanya Tuhan tempatkan manusia di bumi untuk bisa mengelola dunia ini. Nah, jadi dengan kata lain begini, ibu-ibu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu kehilangan kuasa untuk mengelola bumi, untuk menguasai bumi, untuk menguasai dunia. Karena barang siapa yang menguasai dunia, menguasai bumi. Gitu. Ya, saya masuk lebih jelas nih. Ini sebentar lagi lebih jelas. Sabar sedikit ibu-ibu ya, sabar ya. Saya masuk lebih jelas lagi. Bumi adalah miliknya Allah. Tapi sistem dunia, kuasa untuk menguasai dunia, itu jatuh ke tangan iblis, karena manusia tertipu oleh iblis di hari pertama waktu Adam dan Hawa jatuh. Manusia tertipu. Tadinya manusia yang menguasai semua sistem dunia ini untuk mengelola bumi, sekarang jatuh ke tangan iblis yang menguasai dunia, yang akhirnya iblis menghancurkan bumi ciptaannya Tuhan. Mari kita lihat sekarang lebih jelas lagi ayatnya. Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Silakan Bu Farida. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah, ibu-ibu, terima kasih Bu Farida. Ibu-ibu perhatikan baik-baik. Bahwa kerajaan dunia ini, ya dunia nih, sistem, tatanan. Kerajaan dunia ini, itu ada di bawah kekuasaannya iblis. Harusnya di bawah kekuasaan manusia. Karena manusia diberikan kuasa oleh Tuhan di hari penciptaan untuk menguasai dunia ini. Tetapi ternyata waktu manusia jatuh dalam dosa, kekuasaan itu berpindah tangan kepada iblis yang menipu manusia. Sehingga makanya kenapa iblis berani berkata kepada Yesus, semua kerajaan dunia ini akan kuserahkan kepadamu kalau kamu sembah aku. Berarti dengan kata lain, siapa yang punya kerajaan dunia? Iblis. Nah, ini bahaya kan ibu-ibu, betul apa enggak? Makanya kenapa dunia kita, termasuk bumi kita, dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh kuasa gelap, dikuasai oleh roh-roh jahat yang ada dalam dunia ini. Mari baca lagi ayat yang selanjutnya. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 19-20. Silakan Bu Farida. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Nah, ibu-ibu, terima kasih Bu Farida. Ibu lihat ya, dunia berada di bawah kuasa si jahat.
Nah, ini yang menjadi masalah sekali lagi. Kenapa manusia jadi terus kecenderungannya untuk terus berbuat jahat terus gitu? Karena memang dikuasai oleh penguasa dunia ini, yaitu setan. Mari baca lagi sedikit lagi. Silakan, Bu Farida. Efesus 2 ayat 1 sampai 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, terima kasih Bu. Coba lihat ya ibu-ibu ya. Jadi ada roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Di mana? Di dunia ini. Dulu kamu mengikuti jalan dunia ini. Sistemnya tuh. Sistem dunia ini. Jadi dengan kata lain, dunia ini dengan semua sistemnya, cara kerjanya, cara hidupnya, cara berpikirnya dikuasai oleh kerajaan angkasa, dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Makanya jangan heran, ada orang yang bekerja tapi korupsi, ada orang yang melayani tetapi berseteru satu sama lain, ada orang yang sudah menikah tetapi berzina, ada orang dan lain sebagainya. Ibu-ibu ngerti maksudnya ya? Jadi walaupun, maafkan saya nih, walaupun pendeta, walaupun hamba Tuhan, walaupun istri gembala sidang, bahkan seorang ibu gembala sidang, ya termasuk gembala sidang, itu bisa jatuh di dalam dosa, bisa jatuh di dalam kedagingan, di dalam keinginan-keinginan dunia ini. Kenapa? Karena mengikuti jalan dunia ini. Jadi bekerja, iya bekerja di bumi, iya, sesuai profesinya, iya, tetapi masih mengikuti cara-cara dunia ini. Jadi artinya apa ibu-ibu? Berarti manusia itu sudah ada di bawah kekuasaan si jahat. Cara pikirnya, pola pikirnya. Bagaimana kita bisa hidup kudus kalau kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak kudus? Bagaimana kita bisa hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, sementara kita masih mengikuti keinginan-keinginan dunia ini, keinginan-keinginan setan dengan semua sistem yang dia bentuk di dalam dunia ini. Nah, puji Tuhan ada jalan keluarnya. Saya senang. Ada jalan keluarnya karena firman Tuhan katakan apa? Yohanes 3 ayat yang ke-19. Silakan Bu, lanjutkan. Ibu Farida di mute, Bu. Bu Farida di mute. Bu Farida di mute, Bu. Iya. Oke, maaf, Pak. Yohanes 3, 19 sampai 20, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Oh, terima kasih Bu. Lihat ya, ibu-ibu ya. Oh, puji Tuhan buat terang yang datang ke dalam dunia. Siapa ini? Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengucap syukur karena Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang dunia. Kalau enggak, dunia ini tetap ada di dalam sistem kegelapan yang membuat kacau. Walaupun orang bisa melayani Tuhan, tapi kenapa dia melayani Tuhan dengan kejahatan? Kenapa dia memanipulasi aset gereja misalnya? Kenapa dia memanipulasi persembahan? Kenapa dia memanipulasi persepuluhan dalam gereja? Yang harusnya dia berikan persepuluhan, dia nggak mau bayar persepuluhan. Kenapa? Karena itu dikuasai oleh kegelapan pola pikirnya. Tapi kita mengucap syukur, manusia nggak selalu hidup terus-menerus di dalam kegelapan dalam dunia ini, karena ada terang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Puji Tuhan. Yesus datang untuk membawa terang. Jadi barang siapa yang tinggal di dalam kegelapan, menerima Yesus sebagai Tuhan, dia akan diterangi pikirannya. Nah, jelasnya sampai sini ya ibu-ibu ya. Inilah hukuman itu, Yohanes katakan. Walaupun terang itu sudah datang, tapi manusia lebih suka sama kegelapan. Manusia lebih pilih kegelapan. Makanya kenapa mereka jadi hancur hidupnya. Dicuri, dibunuh, dibinasakan oleh pencuri, oleh setan. Kenapa? Karena walaupun terang itu ada, tapi mereka menolak terang itu. Makanya itu disebut penghukuman. Jadi Tuhan nggak pernah hukum kita. Tuhan mau justru mengampuni kita. Tuhan mau mengubah pola pikir kita. Tuhan mau membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tapi manusia menolak.
Kenapa manusia tolak? Karena manusia lebih suka kepada kegelapan itu. Supaya perbuatan jahat mereka nggak kelihatan kalau mereka ada di dalam gelap. Puji Tuhan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Jadi ada jalan keluar untuk manusia bisa berpindah kembali dari pengaruh dunia yang jahat ini kepada masuk ke dalam pengaruh dunia yang Tuhan sudah setting dari awal, hidup di dalam nilai-nilai kerajaan terang, yaitu kerajaan sorga. Jadi Yesus datang untuk menebus manusia, mengembalikan manusia pada posisi semula sebagai penguasa dunia. Sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan untuk mengelola bumi ini. Waktu kita bekerja di bumi ini, mengerjakan hasil bumi, mengerjakan semua pekerjaan di bumi, kita mengerjakannya dengan pola pikir, bukan lagi duniawi, tetapi pola pikir surgawi. Pola pikir kerajaan surga. Ini penting, ibu-ibu. Dengan demikian manusia ditebus oleh Yesus yang punya kuasa untuk menghadapi penguasa dunia ini. Makanya kenapa Tuhan Yesus katakan setelah kebangkitannya, kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Di bumi dan di surga. Surga itu adalah alam, dunianya, dunia yang tidak kelihatan. Dunia roh, itu surga, saudara. Jadi Yesus punya kuasa di bumi dan di sorga. Oleh sebab itu makanya katanya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, dengan apa? Dengan kuasa yang Yesus punya, manusia dirubah pola pikirnya. Yesus sudah lakukan itu. Mari buka sama-sama baca lagi 1 Petrus 2 ayat 9. Silakan Bu Farida. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, amin. Kamulah bangsa yang kudus. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu adalah orang-orang yang dipilih. Kamu adalah orang-orang yang akan dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah yang sempurna. Kamu akan diproses dalam pemuridan. Kamu akan diproses di dalam kehidupan perjalananmu dengan Tuhan. Diubahkan dari hari ke hari menjadi semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Karena kamu bangsa yang terpilih. Makanya kamu bangsa yang kudus. Kamu kepunyaan Allah. Supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Yang apa, ibu-ibu? Yang telah memanggil kamu keluar dari sistem dunia yang gelap, masuk kepada sistem dunia yang baru, yaitu dunia yang terang. Dunia kerajaan sorga. Bukan dunia kerajaan setan, tapi dunia kerajaan sorga. Kamu udah dipindahkan dari gelap itu kepada terang. Makanya nanti pola hidupmu akan menjadi pola hidup yang baru. Kamu nggak lagi ngikutin cara-cara dunia yang duniawi, tapi kamu akan mengikuti cara-cara surga yang surgawi. Sementara kamu hidup di dunia, di bumi ini. Sama, kita hidup di bumi. Sama-sama hidup di bumi. Tapi yang satu pakai pola duniawi, yang satu pakai pola pikir surgawi. Kamu mau pilih yang mana? Kalau kamu percaya kepada Yesus, katanya, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Karena kamu sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Satu lagi. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15-16. Silakan Bu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Terima kasih Bu Farida. Bu Farida masih semangat ya Bu ya? Karena saya juga semangat Pak, nih. amin. Jadi Bu Farida semangat. Amin. Tetapi hendaklah kamu kudus, katanya. Ini Petrus bilang, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi ini adalah perintah Tuhan bahwa kamu akan mulai hidup dalam kekudusan. Sekali lagi, kekudusan ini nggak bicara mengenai pakai baju putih. Kekudusan ini nggak bicara mengenai cuci tangan sebelum makan. Kekudusan ini nggak bicara mengenai yang lahiriah. Tapi kekudusan ini bicara mengenai state of mind. Kekudusan ini bicara mengenai pola pikir. Kekudusan ini adalah kekudusan bicara mengenai, nah ini dia, arti kata kudus adalah set apart. Artinya apa? Dipisahkan. Itu kekudusan. Kekudusan itu artinya dipisahkan. Tadinya kamu dari kegelapan, sekarang kamu dipisahkan kepada terang.
Tadinya kamu hidup dalam dosa, sekarang kamu dipisahkan keluar dari dosa. Itu dikuduskan. Tadinya kamu hidupnya tidak murni, sekarang kamu dimurnikan, dipisahkan, dikhususkan. Jadi sekali lagi, kekudusan itu bukan hanya bentuk perbuatan-perbuatan, kita cuci tangan, cuci kaki, ya kalau mau berdoa cuci muka, cuci hidung, cuci mata, cuci telinga. Enggak, bukan itu. Tetapi kekudusan itu bicara mengenai bahwa saya sudah dipindahkan dari pola pikir hidup lama masuk kepada pola pikir hidup yang baru. Itu dikuduskan namanya. Saya pindah dari hidup yang dalam kegelapan, cara pikir hidup yang salah. Saya sekarang masuk kepada cara hidup pikir yang terang, hidup yang benar, cara hidup yang benar. Ya. Tadinya saya hidupnya berpolitik, hidupnya tuh wah semuanya untuk kepentingan saya, semuanya adalah untuk ego saya gitu. Ya. Tapi sekarang saya dipindahkan enggak, sekarang untuk kepentingan kerajaan sorga gitu. Jadi ketika Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia di bumi, polanya sama. Polanya sama. Bahwa manusia diciptakan untuk melayani, untuk memerintah di bumi ini, tetapi untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan untuk ada dalam dunia ini. Nah, jadi saya mau ibu-ibu mengerti ini baik-baik nih. Contoh misalnya ya, contoh. Dunia ini sistemnya bilang begini. Kalau kamu punya kuasa, kamu jadi orang hebat. Kalau kamu punya jabatan, kamu jadi orang penting. Wah, kamu akan dipuja-puja sama orang. Orang akan tunduk sama kamu. Kamu akan banyak pengikut. Wah, itu dunia ini nih, dunia. Kalau kamu punya banyak kuasa, kamu punya banyak posisi, kamu jadi pemimpin tingkat tinggi. Wah, kamu akan jadi orang yang dihormati, kamu akan jadi orang yang hebat. Kamu akan ditakuti sama orang. Orang semua akan dengar kamu gitu. Ibu-ibu, perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Itu dunia kegelapan. Tapi kalau dunia yang disebut dengan kerajaan sorga, yang Tuhan mau, kalau kamu diberikan posisi, jabatan, kamu diberikan kekuasaan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk jadi tinggi hati, bukan untuk menjadi orang yang arogan, bukan untuk jadi orang yang memerintah, bukan untuk orang yang menjadi wah sok jago gitu. Enggak. Justru waktu ini nilai surga nih. Waktu kamu diberikan kekuasaan, waktu kamu diberikan power, waktu kamu diberikan kepemimpinan, dipercayakan kepemimpinan, justru kepemimpinan itu adalah untuk melayani. Itu yang Yesus ajarkan. Jadi ibu-ibu bisa bayangkan sekarang, kalau ada pemimpin-pemimpin yang dikasih kekuasaan lalu dia merampok, maafkan saya, korupsi, dikasih kekuasaan, dia ambil kekuasaan itu dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri, untuk memperbudak orang lain, justru untuk menyakiti orang, untuk menghukum orang karena dia punya kekuasaan gitu. Itu duniawi, ibu-ibu. Itu yang disebut dengan roh duniawi. Itu yang disebut dengan sistem dunia ketika memerintah. Tetapi sekali lagi, kalau sistem kerajaan sorga diberikan kekuasaan, diberikan power, justru dia akan membangun kehidupan orang lain. Dia akan menolong orang lain jadi lebih baik. Dia akan menolong melayani orang lain. Untuk orang lain kelihatan lebih bagus lagi kehidupannya. Kenapa? Karena itu nilai kerajaan sorga. Jadi sekali lagi, di bumi ini kita bisa bekerja sebagai pemimpin. Tapi pemimpin dengan nilai duniawi atau pemimpin dengan nilai sorgawi. Kalau memimpin dengan nilai duniawi, berarti masih hidup dalam kegelapan. Tapi kalau memimpin dengan nilai surgawi, kita sudah pindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ibu-ibu bersama dengan saya? Bisa ngerti? Kalau ngerti boleh kasih jempol ya, biar saya bisa lihat. Ya, puji Tuhan. Ya, nah yang berikutnya nih, contoh lagi. Kan di bumi ini kita bisa menikah ya, betul ya? Kita menikah nih, di bumi menikah. Nah sekali lagi itu yang saya tadi katakan di awal. Dunia ini mengajarkan pernikahan itu ya udah, yang penting cinta.
Ibu-ibu setuju nggak kalau pernikahan yang penting cinta? Ya memang diawali dengan cinta ya, dunia ini. Tapi kenapa aneh? Diawali dengan cinta tapi diakhiri dengan perceraian dalam kebencian. Kenapa banyak orang Kristen bercerai? Kenapa banyak orang Kristen berselingkuh? Kenapa banyak orang Kristen justru saling menyakiti? Pasangan suami istri saling menyakiti, saling melukai dengan kata-kata. Padahal dulu kalau lagi pacaran, I love you-nya banyak banget. Kalau sekarang emotikonnya, love-nya itu ada 10 love, ada 10 hati merah, 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 terus gitu. Aneh kan? Tapi begitu menikah, kacau. Kenapa? Karena nilainya duniawi. Tetapi kalau nilainya sorgawi dalam pernikahan, nilainya sorgawi, maka justru pernikahan itu semakin hari katanya anggurnya semakin baru. Anggurnya semakin baru, semakin manis pernikahannya. Bukan semakin pahit pernikahannya. Ibu-ibu bersama dengan saya? Kalau dunia ini berkata, ya, kan Tuhan ciptakan pernikahan ya. Kan Tuhan yang ciptakan pernikahan nih. Pernikahan itu laki-laki dan perempuan. Kalau dunia ini sekarang berkata, nggak apa-apa laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan nggak apa-apa. Yang penting cinta, atas nama cinta. Ibu-ibu setuju? Atas nama cinta, kan kami saling mencintai. Bukankah Tuhan itu cinta? God is love, gitu. Ibu-ibu dengar baik-baik ya, kita mesti ingat nih baik-baik. Ya, Tuhan itu memang kasih. God is love, tapi love is not God. Cinta itu bukannya Tuhan. Tapi Tuhan itu memang mencintai. Tuhan itu cinta, kasih. Tapi cinta itu sendiri bukannya Tuhan. Ya, kalau saya kasih lihat sama ibu-ibu air minum, air nih ya, air. Apakah semua air itu sama? Saya nggak akan minum air yang ada di sungai kotor hanya karena itu air. Gitu. Saya nggak akan minum. Karena beda dengan air minum. Demikian juga dengan cinta. Jadi kalau cinta, dunia ini mengatakan bahwa laki-laki boleh mencintai laki-laki dan menikah dengan laki-laki. Itu adalah sistem dunia yang sudah kotor, yang sudah berantakan, yang sudah dihancurkan oleh setan. Maafkan saya tidak mengolok-olok ya. Tetapi saya harus katakan dengan tegas, kita harus katakan dengan tegas. Dosa adalah dosa. Homoseksual itu nggak dibenarkan. Lesbianisme itu tidak dibenarkan dalam pernikahan. Tetapi nilai kerajaan sorga adalah laki-laki dan perempuan yang mengerti firman Tuhan. Yang mengerti kasih Allah. Mulai hidup dalam pernikahan mereka dalam kasih Tuhan. Nah itu nilai. Jadi ini yang perlu kita mengerti sama-sama bahwa selama hidup di bumi ini, kita punya dua nilai sekarang. Mau nilai duniawi atau nilai sorgawi. Kalau kita ngerti nilai-nilai surgawi, disitulah Tuhan akan memimpin kita kepada kekudusannya. Hidup dalam kekudusan karena kekudusan itu adalah pola pikir yang diubahkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ayat selanjutnya kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Silakan Bu Farida. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Amin. 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 Jadi Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan hal yang cemar atau hal-hal yang najis, tetapi hal yang kudus. Melakukan hal yang kudus itu apa? Melayani. Melayani itu kudus gak, ibu-ibu? Pimpin pujian itu di gereja kudus gak? Kudus. Iya kan? Kudus. Tapi kalau pola pikirnya pola pikir kerajaan sorga. Tapi kalau pola pikirnya adalah duniawi, pimpin pujian itu di gereja bisa jadi nggak kudus. Karena pikirannya duniawi. Kenapa? Oh, setelah ini saya dapat persembahan kasihnya berapa? Oh, saya khotbah di gereja. Pikirannya saya dapat persembahan kasihnya berapa? Loh, kok jadi khotbah itu jadi nggak kudus? Pelayanan itu jadi nggak kudus. Kenapa? Karena pola pikirnya cari uang. Pola pikirnya saya dapat berapa? Jadi bagaimana kita bisa menjaga kekudusan kita?
Karena Tuhan manggil kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Jadi pelayanan bisa dicemari dengan pola pikir duniawi, walaupun itu adalah pekerjaan rohani. Ibu-ibu perhatikan baik-baik. Walaupun orang bisa melayani di gereja, sebagai hamba Tuhan di gereja, tapi kalau pola pikirnya duniawi, maka pelayanan gereja yang kudus akan menjadi tidak kudus karena ada pola pikir duniawi yang hidup di dalam pelayan-pelayannya Tuhan. Jadi makanya kita mesti berubah dengan pola pikir kita kan. Jadi jangan lagi hidup dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terangnya Tuhan. Hidup dalam kebenarannya Tuhan. Karena Tuhan panggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan di masyarakat. Tuhan nggak panggil kita untuk melakukan hal yang cemar. Jadi kalau ada orang-orang yang sedang gosip, bicarakan hal-hal yang jelek tentang gembala sidangnya misalnya, atau tentang gerejanya misalnya, walaupun itu orang Kristen, tapi kalau dia melakukan hal seperti itu, dia sebenarnya sedang hidup dalam pola pikir duniawi, bukan pola pikir sorgawi. Kalau pola pikir surgawi, nggak akan berpikir yang negatif tentang orang lain. Nggak akan berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Nggak akan berusaha untuk jelek-jelekin orang lain. Itu duniawi, itu pola pikir setan, itu pola pikir dunia. Penguasanya adalah Prince of the Darkness. Itu pangeran kegelapan itu yang ada di sana. Tapi kalau kita udah dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, kita akan dipimpin oleh terangnya Tuhan. Kita akan dipimpin oleh firman-Nya Tuhan. Kehidupan kita, pola pikir kita akan dipimpin untuk melakukan hal yang benar. Dan disitulah kekudusan itu terjadi. Karena kita nggak mau kompromi dengan hal-hal yang salah. Bagaimana dengan keuangan? Ini rasanya ibu-ibu senang bahas keuangan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kita udah belajar. Saya pernah sampaikan itu sedikit waktu itu. Ngejar kekayaan. Ya kan? Itu akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya, tapi cinta akan uangnya gitu. Nah, dalam perjalanan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah uang itu yang menjadi Tuhan kita atau Tuhan yang menjadi Tuhan kita? Kalau uang yang menjadi Tuhan kita, maka kita bisa korbankan pelayanan kita bisa korbankan rekan pelayanan kita bisa korbankan orang-orang yang ada di dalam pelayanan bersama dengan kita hanya untuk kepentingan uang. Gereja bisa pecah hanya karena uang. Betul ya, ibu-ibu ya? Jadi sekali lagi loh, hal-hal yang rohani itu bisa menjadi duniawi kalau orang-orangnya tidak berpikiran kudus, yaitu dipisahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita lanjut. Efesus 6 ayat 12. Ini tantangan kita nih, ibu-ibu. Mari silakan Bu Farida. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ibu-ibu bisa lihat ya bahwa lawan kita itu adalah penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Mereka itu semua ada di dalam kegelapan gitu. Dan ini adalah peperangan ya, makanya kalau kita sudah hidup di dalam terangnya Tuhan, firman Tuhan ada dalam pikiran kita, tantangannya adalah kuasa kegelapan itu akan selalu tarik kita kembali kepada kegelapan. Itu tantangannya, dan itulah yang disebut dengan peperangan. Bukan cuma sekedar jemaat yang mengalami ini, pendeta-pendeta pun saya yakin mengalami hal yang sama. Itu peperangannya. Kita akan mengalami oposisi, kita akan mengalami benturan-benturan. Ketika kita mau berkata jujur, maka ada orang-orang yang akan berkata, jangan sok jujur. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang benar, ada orang-orang yang benci kita, dan mereka katakan, ini kau terlalu rohani, gitu kira-kira. Kamu jangan terlalu rohani, karena kita masih tinggal di bumi, jangan terlalu rohani. Itu tantangan kita, dan itulah peperangan kita, ibu-ibu. Ya, waktu kita mau berkata benar, waktu kita mau pakai uang dengan cara yang benar, ada orang-orang yang akan dorong kita untuk melakukan penipuan, untuk melakukan manipulasi.
Ada orang-orang yang terus akan merongrong kita dan menarik kita ke belakang. Bukan menarik kita ke depan untuk maju, tapi menarik kita ke belakang. Kenapa? Karena kuasa kegelapan selalu mau tarik kita kembali masuk kepada kegelapan. Bukan hidup dalam terang. Makanya kenapa Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Silakan, Bu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Puji Tuhan. Ibu-ibu bisa perhatikan baik-baik. Kenapa dunia membenci orang-orang benar? Kenapa dunia membenci cara-cara waktu kita mau lakukan yang benar, tapi selalu mau ditarik kepada yang nggak benar? Kenapa? Karena memang mereka nggak sesuai dengan pikiran mereka, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya itu yang disebut dengan penghukuman tadi. Terangnya sudah datang ke dalam dunia, tapi mereka menolak. Karena mereka mau tetap hidup dalam kegelapan, karena perbuatan mereka jangan sampai ketahuan. Makanya kalau ada orang-orang yang bekerja rahasia-rahasiaan, tanda kutip, yang nggak mau ketahuan sama orang, nyumput-nyumput nggak mau ketahuan sama orang, sembunyi-sembunyi nggak mau ketahuan sama orang, ya itu kan permainan gelap namanya kan. Nggak mau terang-terangan gitu istilahnya. Ya kan? Makanya kenapa keterbukaan jadi begitu penting buat orang-orang yang hidup dalam nilai kerajaan sorga. Tuhan sendiri katakan dunia akan benci kamu loh. Tapi aku telah memberikan firman kepadamu. Jadi kamu hiduplah tetap dalam firmanku. Tetap hidup di dalam terangku. Tetap hidup dengan hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari Tuhan. Ayat yang ke-17, 18, 19 silakan Bu. Lanjutkan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Amin. Jadi ada oposisi. Selalu akan ada oposisi antara kita, kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, kalau kita hidup dengan pola pikir kerajaan sorga, selalu akan ada oposisi dengan hal-hal yang duniawi. Kalau dunia mengatakan kecemaran, maka kita harus berkata kekudusan. Kalau dunia berkata dendam, kita berkata pengampunan. Kalau dunia katakan kejahatan, kita katakan kebaikan. Kalau dunia katakan tipu muslihat, kita katakan kejujuran. Kalau dunia katakan jatuhkan, justru kita katakan bangunkan. Kalau dunia katakan hina dia, penghinaan, lalu justru kita kasih penghormatan. Ketika dunia merendahkan, justru kita meninggikan. Itu oposisi. Selalu akan ada oposisi waktu kita hidup dalam dunia ini. Dengan sistem dunia yang disebut dengan duniawi atau sorgawi. Selama hidup di bumi. Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, pekerjaan kita, apa aja yang kita kerjakan, selalu akan ada oposisi. Kita mau ada di posisi yang mana? Mau ada di posisi gelap atau mau ada di posisi terang? Karena Tuhan sudah datang, terang dunia itu sudah datang, dan Dia mau bawa kita kepada tujuan mula-mula menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan untuk mengelola bumi ini. Sehingga bumi ini diberkati oleh Tuhan. Karena ada pola pikir yang ada di dalam sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan kerajaan surga. Dalam dunia pendidikan, dalam dunia usaha, dalam dunia keluarga, dalam dunia entertainment, dalam dunia kesehatan, dalam dunia olahraga, dalam dunia apa aja, dalam dunia hukum, dalam dunia kesehatan, dalam dunia apa aja, apa yang saja yang kita kerjakan. Kita pakai sistem kerajaan surga. Pola pikir kerajaan surga. Cara hidup kerajaan surga. Berkata-kata kerajaan surga. Hati dan karakter kerajaan surga. Bukan kerajaan dunia ini. Amin, ibu-ibu. Jadi kunci kemenangan kita adalah hidup dalam kekudusan. Yaitu apa? Dipisahkan dari gelap kepada terang. Dan untuk menjadi kudus dalam dunia yang kotor, kita selalu harus diperlengkapi dengan firman Tuhan.
Makanya kenapa firman Tuhan katakan, kita dikuduskan dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita dikuduskan ini karena firman. Kita bisa hidup dengan nilai-nilai kerajaan sorga itu karena firman Tuhan. Bukan karena kekudusan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan. Tapi karena firman yang menolong kita. Jadi jaminan untuk kita bisa hidup kudus adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Haleluya. Oh, saya tahu saya bukan orang kudus. Saya orang Bogor. Ya, nggak tahu ada orang kudus gak di sini? Saya tahu saya bukan orang yang suci, saya bukan orang kudus, saya penuh kelemahan, saya penuh dengan kesalahan. Oh, saya penuh dengan kekurangan. Saya ngerti betul, tapi saya mengucap syukur karena Tuhan Yesus yang katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan waktu kamu hidup dalam aku, maka kebenaran akan menguduskan kamu. Firman akan menguduskan kamu. Waktu kamu hidup dalam firman, firman yang akan menguduskan kamu. Jadi hidup dalam kekudusan itu adalah bukan hal yang sulit, bukan hal yang wah sepertinya gimana gitu hidup dalam kekudusan. No, no, no. Hanya hidup sehari-hari dalam bumi kita, di dunia kita, di bumi ini, dalam perjalanan kita. Berjalanlah dengan firman. Itulah yang akan menguduskan kita. Amin, Ibu-ibu. Lanjut sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Yohanes 16 ayat 33. Silakan Bu Farida. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Amin, amin. Lihat ya ibu-ibu ya. Jadi memang nggak gampang dalam peperangan dalam dunia ini, karena peperangannya bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh penguasa-penguasa di udara itu tuh. Kuasa-kuasa kegelapan itu yang dalam dunia gelap. Tetapi dalam dunia kamu memang akan menderita oposisi. Kamu akan menderita, mungkin kamu akan direndahkan orang. Kamu akan diolok-olok sama orang. Kamu akan dianggap aneh sama orang. Kamu akan dianggap sok suci sama orang. Kamu akan dianggap, oh kayaknya kok kamu nggak mau ikutan sama-sama dengan kita. Iya, kamu akan menderita. Tapi ingat, kuatkan hatimu. Yesus sudah mengalahkan dunia. Haleluya. 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 Yesus sudah mengalahkan dunia. Dan kita akan mengalahkan dunia bersama dengan Yesus. Kita akan hidup dalam kemenangan bersama dengan Yesus. Haleluya. Dua ayat lagi. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. 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 Ibu-ibu percaya bahwa kita bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus? Amin. Ibu-ibu sekarang bisa lihat bagaimana kita bisa hidup bersih di tengah-tengah dunia yang kotor. Makanya kalau ada orang-orang yang masih bingung, kenapa kok saya susah hidup dalam kekudusan? Mungkin jawabannya adalah seperti yang Paulus katakan. Makanya kamu harus berubah dengan pola pikirmu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita akan lebih mudah mengerti kehendak Tuhan kalau kita sudah berubah dengan pembaharuan budi kita. Berubah dengan pola pikir kita. Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kalau kita berubah, pola pikir kita juga diubahkan. Maka dari situ kita akan bisa lihat, oh, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Lebih jelas sama kita. Oh, yang ini Tuhan mau, yang itu Tuhan nggak mau. Lebih jelas buat kita. Karena kita sudah hidup di dalam terangnya. Bukan masih hidup dalam kegelapan. Jadi makanya kalau ada pikiran-pikiran yang masih negatif, kalau ada pikiran-pikiran sepertinya yang masih mau membalas orang, masih mau berbuat jahat mungkin sama orang, aduh kayaknya kok saya nggak mau direndahkan seperti ini, saya harus lawan orang ini, dan lain sebagainya. Itu adalah dunia, cara pikir dunia. Tapi kalau cara pikir anak Tuhan, cara pikirnya kerajaan sorga adalah, oh kalau saya ditampar pipi kanan, nggak apa-apa, saya dikasih pipi kiri aja. Iya kan? Kalau saya diminta satu baju katanya, ya saya kasih bukan cuma baju, tapi saya kasih jubah saya juga. Artinya nilai kerajaan sorga yang kita hidupi. Orang mengalah itu bukan kalah. Mengalah justru menang.
Karena barang siapa yang merendahkan hatinya, dia akan ditinggikan. Tapi barang siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Jadi kalau kita mengalah, bukan berarti kalah. Karena kita sudah dikatakan lebih daripada pemenang. Justru orang yang mengalah, dia lebih daripada pemenang, daripada orang yang nggak mau kalah. Amin, ibu-ibu. Coba tepuk dulu. Ayo, ayo berani mengalah. Ayo berani mengampuni. Ayo berani untuk mengasihi. Ayo berani untuk terima orang apa adanya. Ayo pakai hikmat yang dari atas. Jangan pakai hikmat yang dari dunia ini. Maka ketika kita hidup di bumi ini, kerajaan sorga datang dalam dunia kita. Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya tutup yang terakhir. Saya akan bacakan, Bu Farida. Terima kasih Ibu sudah membacakan dari awal sampai pada akhirnya. Saya akan bacakan ayat yang terakhir ini. Mazmur Daud. Waktu kita bekerja, waktu kita melayani, waktu kita menggunakan tangan kita, waktu kita menggunakan hati dan pikiran kita. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, termasuk ternak, tumbuhan, hasil kebun, laut, dan lain sebagainya. Dan dunia, bukan bumi lagi, tapi dunia, serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang mempunyai itu semua. Jadi artinya selama di bumi ini memang masih milik Tuhan. Tapi dunianya bukan lagi milik penguasa kegelapan. Tapi dunia adalah milik Tuhan sendiri. Karena dia bertahta di atas dunia kita. Tuhan bertahta di atas pola pikir kita. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ayat yang ketiga indah banget. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa? Dijawab, orang yang bersih tangannya. Murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Tidak hidup dalam kebohongan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Terpujilah nama Tuhan. Siapa yang mau naik ke dalam gunungnya Tuhan, ke atas gunungnya Tuhan. Siapa yang mau berdiri di tempatnya yang kudus. Mari kita lihat tangan kita. Apakah tangan ini bersih waktu pakai uang? Apakah tangan ini bersih waktu melayani? Apakah tangan ini bersih waktu kita tumpangkan tangan atas orang lain? Apakah tangan ini bersih waktu kita kerja? Mari lihat hati kita. Apakah hati kita murni waktu kita melayani? Apakah hati kita murni waktu kita berdoa? Apakah hati kita murni waktu kita mengasihi anak-anak kita, mengasihi suami, istri, mengasihi teman-teman kita? Apakah murni hati kita? Apakah kita masih hidup dalam kebohongan? Apakah kita masih hidup dengan sumpah palsu? Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang kudus, bersih tangannya dan murni hatinya, yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Bapak, aku mengucap syukur karena sore ini bisa mendengar firman-Mu, bisa membagikan firman-Mu, bisa merenungkan firman-Mu bersama-sama dengan ibu-ibu. Ada hampir 330 orang di tempat ini. Mungkin lebih daripada itu. Kami belajar firman-Mu. Kami mau pindahkan pikiran kami, mengubah pikiran kami. Tolong kami Roh Kudus, dari pikiran yang jahat kepada pikiran yang baik. Pikiran gelap pada pikiran terang. Karena Yesus sudah datang mengubahkan kami. Kami mau ikut Tuhan Yesus. Dan kami mau ikut firman-Mu. Biar hati dan pikiran kami, tangan kami bersih di hadapan Tuhan. Kami memilih untuk hidup bersih di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh naik ke atas gunung Tuhan. Dan berdiri di hadirat Tuhan. Dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati ibu-ibu,
Kalaupun ada bapak-bapak yang mendengar bersama-sama di ruangan ini, berkat-Mu turun atas mereka. Berkat-Mu turun atas keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Dan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang memimpin dan menolong selanjutnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ketua Kaum Wanita Daerah Sumatera 1. Sumatera Utara 1. Ini kayaknya ada yang share screen. Yuk, silakan Bu. Terima kasih. Tuhan berkati. Ibu masih di mute suaranya, Bu. Ya, luar biasa pemaparannya, Pak. Kami sangat diberkati dengan pemaparan ini. Jadi saya mau bisa ambil notes dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, bahwa hidup bersih dalam dunia yang kotor itu, kotor dinyatakan di sini adalah menyimpang dari kebenaran. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Manusia, yaitu kita, ini adalah duplikatnya Tuhan, yaitu memiliki pola pikir dan cara hidup yang seperti hidup di surga. Itu ya poin yang saya dapatkan tadi. Manusia itu berkuasa atas ciptaannya, ciptaan Tuhan. Kita bisa mengelola bumi ini, mengelola dunia ini dengan karakternya Tuhan. Ya, terang telah datang ke dalam dunia untuk mengembalikan posisi kita memiliki pola pikir surgawi. Kenapa terang itu datang? Karena memang tadinya kita sudah jatuh ke dalam, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga Yesus sendiri datang, yaitu terang itu datang untuk menyelamatkan kita. Kudus di sini dinyatakan artinya dipisahkan dari kegelapan, keluar dan masuk ke dalam pola hidup, cara hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, yaitu pola hidup surgawi. Jadi pemaparan yang disampaikan tadi menyatakan bahwa Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, yaitu melayani Tuhan dengan pola pikir, dengan cara-cara karakter-karakter hidup yang sesuai dengan karakter surgawi. Jadi biarlah kita senantiasa melayani Tuhan dengan kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi itu sedikit gambaran yang boleh saya ambil dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Arif. Biarlah kita bersih tangan kita di dalam melayani Tuhan, hati kita pun murni dan tidak bersumpah palsu dan tidak menipu terhadap orang lain, karena hati kita harus tulus. Memang pemahaman kita ini kadangkala kita mendengarkan bahwa kita kan masih hidup di bumi, kita tidak di sorga, tetapi kenyataan yang kita sudah dengarkan hari ini, kita bisa hidup seperti kehidupan surga di bumi ini, karena ini adalah bumi milik Tuhan dan itu diserahkan kepada kita. Demikianlah yang bisa saya rangkum dari pemaparan dari Bapak Arif. Saya menyampaikan kepada seluruhnya para peserta, apakah sudah saya memperhatikan dari tadi tidak ada di dalam chat untuk pertanyaan. Bagaimana kita buat sistemnya? Apakah sistem langsung? Kalau sistem langsung bertanya, berarti kita akan, saya memberikan waktu karena waktunya juga tidak begitu banyak lagi. Saya memberikan untuk 3 orang yang bertanya, ya. Nah, oke. Ini ada pertanyaan yang pertama yang saya lihat di sini dari, ya maaf saya tidak dapat namanya Ibu Fan ya, Fan. Ya, bagaimana caranya kita punya pola pikir sorga? Ini pertanyaan dari seorang ibu yang namanya saya tidak begitu jelas. Ini tulisannya Fan. Yang mana ya ibunya? Silakan bersuara Ibu, silakan. Nanti ada sistemnya. Oh ya, Ya, shalom. ya. Shalom. Ya, shalom Bu. Ya, saya Kristi Tombokan dari GSCA Gracia Ministry Kusuri, Maluku Utara. Sangat diberkati dengan
apa yang baru saja disampaikan Jangan oleh Pak sorry. Arif Multi, saya dan juga rekan saya ingin bertanya kepada Bapak, ya bagaimana caranya kita punya pola pikir surga. Itu saja sih Ibu dari saya. Terima kasih. Baik, bisa saya langsung saja ya, Bu Langsung ya. aja Pak ya, langsung aja Baik, Pak. terima kasih. Fani ya, Fani atau siapa namanya? Ya, dari Maluku Utara ya. Vivi, tadi Vivi. Vivi. Oh ya. Jadi kalau Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-15, kalau nanti bisa dibaca atau dicatat aja, nanti dibaca sendiri di rumah atau di tempatnya, itu ada 4 sumber hikmat. Ada empat sumber hikmat. Itu yang pertama hikmat dari atas, itu hikmat Tuhan. Ya. Yang kedua ada hikmat duniawi, dunia. Yang ketiga ada hikmat nafsu manusia. Dan yang keempat ada hikmat setan-setan. Ya, jadi itu bukanlah hikmat dari atas, tapi hikmat dari dunia, hikmat nafsu manusia, dan setan-setan. Nah, 4 hikmat inilah yang biasanya itu bermain di dalam pikiran kita setiap hari. Pola pikir kita itu dikuasai atau dikendalikan sebetulnya oleh 4 hikmat ini kalau Yakobus katakan. Nah, apakah kita isi diri kita dengan hikmat yang dari atas setiap hari? Kita seperti kalau kita nonton channel TV ya, kalau sekarang mungkin udah jarang lihat TV ya, tapi kalau kita nonton channel TV dulu, kita lihat channel A, channel 1 misalnya. Ya udah kita tonton channel 1. Nah, ini ada 4 channel nih. 4 channel mana yang paling sering kita mainkan? Itu yang akan masuk dalam hati kita. Jadi ada 4 sumber hikmat. Amsal 2 ayat yang 10 bilang, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bagaimana kehidupan kita, bagaimana perkataan kita, apa yang keluar dari hidup kita, itu sebetulnya keluar dari hati kita. Makanya jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena apa yang di hati itu masuknya dari apa yang ada dari hikmat kita, dari kepala kita, turun ke hati kita. Masuk dalam hati kita, menguasai hati kita. Jadi kalau saya pakai cara-cara duniawi, misalnya pakai hikmat dunia misalnya, atau nafsu manusia lah, nafsu manusia. Misalnya apa? Kalau nafsu manusia perselisihan atau percabulan misalnya. Percabulan. Nah, saya terus tonton film-film porno, cabul dan lain sebagainya gitu ya. Saya isi pikiran saya dengan itu, maka itu akan masuk ke hati saya. Dan kalau itu udah masuk ke hati saya, maka itu yang akan menjadi tindakan saya. Makanya jangan heran kalau ada ayah kandung memperkosa anak kandungnya. Nah, itu ada ceritakan kayak begitu. Ya kan? Bagaimana mungkin gitu ada orang-orang yang membunuh saudara kandungnya sendiri. Ya itu sudah ada di Alkitab sebetulnya. Tapi bagaimana mungkin? Kenapa? Itu kan nafsu manusia. Nah, nafsu manusia menguasai pikirannya, maka itu masuk dalam hatinya, dan itu keluar sebagai tindakannya. Itu yang Alkitab bilang. Jadi oleh sebab itu, kenapa kita harus, makanya Filipi 4 ayat yang ke-8 katakan apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dilakukan berhasil katanya. Ya kan? Jadi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di mana waktu kita duduknya dengan siapa? Waktu kita duduk dengan pencemooh, ya jelas nanti kita nggak akan merenungkan firman Tuhan. Makanya kenapa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dengan siapa kita berjalan menentukan firman yang kita renungkan. Hikmat yang kita dapatkan. Dengan siapa kita berjalan. Jadi pergaulan kita juga akan sangat menentukan pola pikir kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita duduk. Itu Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Apakah orang-orang yang suka merenungkan firman siang dan malam? Nah, kalau mereka suka merenungkan firman siang dan malam, teman-teman kita adalah orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka orang-orang bijak. Barang siapa bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Jadi dengan siapa kita bergaul menentukan hikmat apa yang akan masuk dalam pikiran kita. Itu pola pikir kerajaan surga. Itu cara berpikirnya gitu. Jadi kita terbiasa melatih diri kita. Makanya latihlah dirimu katanya. Kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan, latih dirimu. Untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan praktekkan. Jadi nggak cuma dipelajari. Nggak cuma dikotbahkan. Nggak cuma belajar di sekolah Alkitab. Nggak cukup. Ya, tapi hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan sehari-hari. Dalam pergaulan sehari-hari. Hiduplah dengan firman. Lakukan firman dengan setia. Itu pola pikir kita akan terbentuk seperti itu.
Nah, kalau itu terbentuk seperti itu, maka secara otomatis apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, semuanya akan berjalan sesuai dengan arah nilai-nilai kerajaan surga. Vi, kira-kira seperti itu mungkin ya yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, terima kasih Pak. Ini dari chat saya ada baca, lihat dari ada pertanyaan dari Ibu Lili Herawati, DKWN. Ada orang yang nampaknya hidup rohani, banyak berdoa, suka melayani, bahkan dipenuhi roh, berbahasa roh, tapi masih hidup dalam dosa. Mengapa bisa, Pak? Apakah orang yang saleh beribadah tidak menjamin hidupnya kudus? Nah, itu Pak pertanyaannya, Pak. Ya, nggak ada orang satupun yang sempurna karena memang Paulus sendiri katakan dalam Roma pasal yang ke-7 bahwa dia sedang berjuang. Ya, satu sisi dia mau melakukan Taurat Tuhan, tapi di sisi lain kedagingannya narik dia untuk melakukan kedagingan. Ya, celakalah aku ini katanya. Aku manusia celaka. Memang itu pergumulan kita semua. Ya, jadi saya juga nggak bilang bahwa kita akan jadi manusia yang sempurna seperti malaikat yang nggak punya dosa lagi di dalam dunia ini. Tetapi berarti itu adalah pilihan kita. Saya punya satu quote yang bagus. Mungkin Bu Lili nanti bisa bagikan sama mahasiswa. Setan bisa mempengaruhi pikiran kita. Tapi setan tidak bisa mengontrol pilihan kita. Ini menarik ya. Setan tuh bisa mempengaruhi pikiran kita dengan macam-macam kan. Dia bisa mencobai kita dengan macam-macam kan. Yesus dicobai loh. Yesus dicobai oleh setan. Tapi setan nggak bisa mengontrol pilihan kita. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih kegelapan atau kita mau pilih terang? Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah seberapa kuat kita memilih pilihan kita. Saya mau kasih contoh sedikit, Bu Lili. Setan itu dia selalu ada dalam hadirat Tuhan. Selalu ada, sering ada dalam hadirat Tuhan. Ceritanya Ayub, ya kan? Waktu di sorga kan Tuhan lagi ngobrol kan, terus tiba-tiba setan datang kan, terus ngobrol. Artinya setan bisa ada dalam hadirat Tuhan. Jadi hanya karena seseorang ada dalam hadirat Tuhan, kalau dia tidak mengendalikan pikirannya dengan hikmat yang dari atas, dia bisa saja mempunyai pikiran-pikiran setan, pikiran-pikiran jahat, walaupun ada dalam hadirat Tuhan. Makanya jangan heran dan jangan tertipu kalau ada pendeta-pendeta justru yang melakukan manipulasi di gereja. Maafkan saya ya, kalau saya juga mohon maaf. Saya juga manusia yang sangat mungkin bisa melakukan kesalahan itu. Tapi kan kita perlu jaga gitu, saling jaga gitu. Yang kedua, setan juga tahu firman. Jadi waktu Yesus dicobai, Yesus balas dengan firman. Oh, setan kalah sekali. Oke. Terus yang kedua, waktu setan cobai, setan langsung pakai firman kan. Nah, jadi jangan hati-hati loh. Kalau ada pendeta berkelahi lalu pakai firman, kalau ada hamba-hamba Tuhan berkelahi terus pakai firman, itu bukan hikmat dari atas, itu hikmat nafsu manusia yang menggunakan firman untuk menjadi senjata menghancurkan orang lain dengan firman. Ibu-ibu ngerti maksud saya? Karena setan bisa pakai firman. Jadi hanya karena orang jago firman Tuhan, belum tentu dia pakai hikmat dari atas. Dia bisa pakai hikmat nafsu manusia, menggunakan ayat-ayat Alkitab supaya kelihatan rohani. Padahal sebenarnya dia serigala berbulu domba. Bukankah Paulus katakan seperti itu? Akhir zaman ini banyak orang-orang yang serigala sih, tapi belunya domba gitu. Jadi kita harus hati-hati dengan itu. Makanya kalau saya pikir kenapa orang masih bisa berbuat dosa, karena kita memang masih kedagingan. Itu disebut dengan Rasul Paulus katakan, bukan masih kedagingan, kita masih hidup dalam daging. Kecenderungannya masih kuat sekali untuk situ, tapi makanya kita berjuang setiap hari. Kita butuh Roh Kudus setiap hari. Namun yang kedua, kenapa orang yang udah aktif pelayanan tapi masih hidup dalam dosa, sangat besar kemungkinannya itu pilihannya. Dan dia nggak menggunakan hikmat yang dari atas, dia hanya gunakan hikmat nafsu manusia atau mungkin hikmat dunia ini. Dunia kan pukul mata ganti mata, gigi ganti gigi kan gitu kan, dunia kan itu. Ya. Tetapi kalau Tuhan kan justru tampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Berbeda. Ya, jadi mungkin itu mudah-mudahan ini bisa menjawab
Apa yang menjadi pertanyaan Ibu Lili? Tuhan berkati. Saya serahkan kembali, Bu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Yani Mirino dari DKWD Pateng. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan kemarahan yang kudus? Terima kasih, Pastor. Kemarahan yang kudus. Ya, ya. Kalau sepengetahuan saya, Tuhan itu kalau marah itu karena dia benci melihat manusia hancur karena pilihannya sendiri gitu. Ngerti ya? Coba ya pelan-pelan ya. Kalau saya tahu, gini, anak saya tahu bahwa pisau itu akan memotong tangannya. Dia tahu itu. Saya udah larang, dia masih tetap mainkan itu. Lalu saya marah dia, jangan pegang pisau itu misalnya. Itu marah saya itu bukan untuk menghancurkan anak saya atau bukan untuk membuat anak saya jadi takut sama saya, tetapi justru kemarahan saya itu adalah untuk menyadarkan dia karena dengan melakukan itu dia bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kira-kira begitu, Bu. Ya, yang memberikan peringatan ya, Pak ya. Ya, itu mungkin simpelnya seperti itu. Supaya tidak celaka. Ya, oke. Semoga Bu Yani bisa memahaminya. Ini ada 2 yang angkat tangan, ada 3 atau gimana? Masih cukup waktu kita, masih kita lanjutkan. Ini yang pertama Ibu Dorce Tualaka, silakan Ibu. Bu Dorce. Oh, tidak ada. Ini Ibu Pendeta Florce Roring. Saya persilakan, Bu. Shalom, selamat sore buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya, Bu Florce Roring, Gembala Sidang GSJ Pangkal Pinang. Yang saya ingin tanyakan, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arif, bahwa kuasa dunia sudah dialihkan kepada iblis, tetapi kabar gembira bahwa Yesus sudah datang dan memberikan terang. Tetapi masalahnya manusia lebih cenderung memilih kegelapan daripada terang. Nah, kita yang sudah ditebus dan sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahkan kita juga sudah memilih untuk melayani Tuhan. Nah, saya ingin bertanya bahwa apakah keselamatan yang sudah kita terima, karena manusia lebih cenderung untuk melakukan dosa, jatuh dalam dosa. Walaupun seperti yang tadi dikatakan Pak Arif bahwa pilihan ada di tangan kita, ya, pilihan ada di tangan kita. Setan bisa mempengaruhi pikiran kita, tapi setan juga tidak bisa mengontrol pikiran kita. Namun demikian, manusia lebih cenderung untuk mengikuti keinginan daging atau keinginan setan. Di bagian firman Tuhan lain mengatakan bahwa jangan beri kesempatan kepada iblis. Tetapi kebanyakan kita lebih cenderung memberi kesempatan, memberi peluang. Sekecil apapun celah yang kita buka itu bisa membawa kita jatuh di dalam dosa. Karena dalam Alkitab sendiri kita tahu bahwa kita pemberita Injil mengatakan satu dosa aja tidak akan bisa membawa kita ke surga. Ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah keselamatan yang sudah kita terima daripada Kristus bisa hilang? Apabila bisa hilang pada saat dimana kita tidak menjaga kekudusan kita, apalagi sampai mencapai garis terakhir. Kalau sampai garis terakhir kita tidak hidup kudus atau tidak kembali kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, karena keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar, harus diperjuangkan, tidak bisa mengalir begitu saja seperti yang diyakini bahwa keselamatan murahan. Tetapi kita tahu bahwa keselamatan yang kita miliki mahal. Nah, pertanyaan saya, apakah keselamatan yang sudah kita terima bisa hilang? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya langsung jawab, Ibu. Bu, jawaban simpel saya, apa yang ada di tangan Ibu sekarang? Ibu pegang handphone atau Ibu pakai laptop? Apa? Ibu di mute, Bu. Ibu oh ya. pakai laptop ya, Bu ya? Pakai laptop ya? Di mute. Enggak, sudah Bu, sudah. Ibu pakai laptop ya? Ya, pakai laptop. Ibu pegang handphone nggak, Bu? Handphone ada di depan saya, kamera. Oh, jadi kamera ya?
Kamera. Pakai dua ya, Ibu pakai dua Iya. ya. Boleh nggak dipegang handphone sebentar, Bu? Boleh. Ya, Ibu pegang handphone ya. Handphone itu mahal nggak, Bu? Iya. Handphonenya mahal nggak, Bu? Ya, mahal Ya mahal ya, kalau Bu. sudah ada di tangan Mahal. kita. Iya. Kalau Berharga, sudah Bu? ada di Berharga tangan nggak? kita jadi Berharga ya, mahal. Bu? Berharga nggak, Bu? Berharga ya. Berharga. Anggaplah handphone itu Bapak yang berikan. Ini contoh aja. Handphone itu Bapak berikan sama Ibu. Gratis. Ibu nggak usah bayar. Ibu udah pegang ya. Ibu udah pegang ya. Ibu hargain kan? Ibu pakai itu kan? Dan Ibu Ya. hidup dengan itu setiap hari ya. Oke? Oke. Ya. Jangan dilepas ya, Bu. Jangan dilepas. Oke. Terlepas nggak handphonenya? Lepas nggak, Bu? Lepas nggak, Bu? Enggak kan? Ibu Selama pegang saya ya. selama Ibu saya pegang. pegang tidak lepas. Ya, sekarang Ibu lepas lah. Ibu lepas. Lalu Ibu ya jauhkan dari tangan Ibu. Lepaskan, Bu. Lepaskan. Handphone itu terlepas dari Ibu nggak? Ya. Oke, Ya. saya taruh. Keselamatan adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma buat kita dan kita terima di tangan kita terima dalam hidup kita. Tapi sementara kita terus berpegang kepadanya, makanya peganglah teguh keselamatan yang kau terima. Pegang teguh. Tetapi begitu kita katakan, enggak, saya nggak mau lagi ini, saya akan lepaskan ini, maka keselamatan itu udah nggak ada lagi tangan kita. Maksud saya begini, keselamatannya itu sendiri tidak pernah gagal. Keselamatan yang Yesus lakukan satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu nggak akan pernah hilang. Nggak akan pernah gagal. Nggak akan pernah diambil lagi sama Tuhan. Karena itu sudah diberikan. Tetapi siapa yang memegangnya, siapa yang menerimanya, itu adalah tanggung jawabnya untuk bisa mempertahankannya. Tanggung jawabnya untuk bisa hidup di dalamnya. Kalau dia sudah lepaskan itu, Tuhan Yesus mau bilang apa lagi? Karena dia sudah mati. Dia sudah berikan. Dia sudah lepaskan keselamatan itu buat kita. Jadi kalau Ibu tanya keselamatan hilang atau enggak, tergantung mau dilepasin atau enggak sama yang pegang sekarang gitu. Karena buat Tuhan Yesus itu sudah dilepaskan, itu sudah diberikan. Jadi itu sudah selesai. Jadi isunya adalah hilang atau enggak hilang, isunya adalah dilepaskan atau dipegang. Berharap ini bisa jelas, Bu Roring ya. Oke. Terima kasih Pak Arif. Artinya Sama-sama, Bu. bahwa pilihan ada di tangan kita. Ya, jelas, Bu. Oke, terima kasih Tuhan Ya. memberkati. Tuhan nggak pernah paksa soalnya. Oke, terima kasih. Ini banyak tangan yang terangkat dan juga ada pertanyaan di chat. Sementara waktu kita sudah habis. Gimana ya nih? Bu, boleh nggak, Bu? Boleh nggak pertanyaannya nanti di WA ke DKMN? Nanti DKMN kirimkan ke saya akan jawab satu-satu. Dan setelah itu nanti bisa dikirimkan balik kepada yang bertanya. Oke, jadi begitu ya, Ibu-ibu. DKWN Pak Warif, bukan DKMN. Saya bilangnya apa, Bu? DKMN. Oh, Ibu salah dengar kayaknya. Saya bilangnya DKWN, Bu. Oke, jadi udah jelas ya, karena memang waktu juga yang sudah mencapai waktunya kita. Jadi ibu-ibu voter yang masih banyak pertanyaan, tolong dikirim di chat ke DKWN agar diteruskan kepada Bapak Arif dan akan dijawab nantinya. Oke, inilah yang sudah kita dapatkan, banyak pengetahuan yang sudah kami dapatkan. Terima kasih sekali lagi Pak Arif, dan kita sudah bisa mengerti bahwa kekudusan itu harus kita perjuangkan dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau terus memegang itu karena Tuhan memberikan free will kepada kita, kehendak bebas. Oleh sebab itu tinggal kita sudah mendengarkan banyak penjelasan, tinggal kita bagaimana kita mengaplikasikannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam pelayanan kita. Amin, Bapak Ibu. Oke, jadi inilah akhir daripada acara kita. Sebelumnya nanti saya minta kepada Ibu Pendeta Esther Budiono, Direktur DKWN, untuk menyampaikan pengumuman kepada kita. Saya persilakan kepada Ibu Esther. Baik, saya yang akan menggantikan Ibu Esther karena beliau ada di perjalanan, jadi sinyalnya susah. Baik, terima kasih untuk Pastor Arif yang telah menjadi narasumber pada hari ini. Sebelum kita menutup, bisakah Pastor Arif memberikan 1-2 kata untuk closing statement-nya?
Ya, jadi kalau bicara mengenai kekudusan, itu adalah bicara mengenai kehidupan sehari-hari. Jadi bukan kehidupan hanya di hari Minggu, tetapi kehidupan di hari-hari yang kita jalanin dimanapun kita ada. Karena waktu Musa dapatkan burning bush, itu yang kebakar di padang gurun, itu sebetulnya kan Musa lagi ada di tempat di mana dia menggembalakan kambing domba ya. Tapi kenapa Tuhan bilang, lepaskan kasutmu karena tempat di mana kamu berdiri itu adalah kudus. Terus saya berpikir, kan kalau kudus kan harusnya di kemah suci ya. Harus kudus kan di rumah Tuhan gitu. Kenapa kok ada di padang gurun yang banyak, maafkan saya, kotoran kambingnya? Ya kan? Itu tempat yang Tuhan bilang itu kudus gitu. Jadi sebetulnya di tempat pekerjaan kita dimanapun kita ada, selama kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan kita, itu adalah tempat yang kudus. Termasuk di rumah kita. Bahkan termasuk mungkin di toilet kita. Bahkan termasuk di tempat-tempat yang sepertinya nggak ada Tuhan, tapi Tuhan selama dia ada bersama dengan kita, sebenarnya we are carrying the holiness of God. Kita sedang membawa kekudusannya Tuhan. Mungkin itu aja Bu Lili, singkat. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Jadi ingat baik-baik, dimanapun kita berada, di situ kekudusan Allah. Terima kasih banyak Pastor Ari, terima kasih banyak untuk semua yang sudah join. Hari ini luar biasa, 300 lebih tadi saya tidak tahu. 300 berapa? Tinggi sekali. Mungkin karena yang menjadi pembicara ketua kita ya. Mungkin yang akan datang ketua kita harus lebih banyak menjadi pembicara di kaum wanita. Rupanya diminati kaum wanita. Baik, saya akan share screen mengenai pengumuman ya, untuk dicermati oleh semua kaum wanita yang ada di Indonesia. Ya, saya sharekan dulu. Nah, oke. Nah, ini dia. Yang pertama saya mau mengingatkan bulan depan ada seminar lagi. Ingat, setiap Sabtu Minggu, Sabtu kedua. Ya, setiap Sabtu kedua kita ada seminar. Bulan depan itu bertepatan tanggal 12 April 2025. Ingat-ingat, tag tanggalnya supaya ingat. Jamnya WIB jam 2, WITA jam 3, WITA Timur jam 4. Temanya menarik untuk kaum wanita. Mengelola stres dan kesehatan mental. Yang menyampaikan adalah Dr. Heni Wirawan, seorang psikoterapis. Ya. Ini kalau mungkin ibu-ibu merasakan katanya, oh saya tidak pernah stres, saya sehat mental. Kita perlu ikut saja ya. Kalau tidak kita ya kita bisa menolong orang lain. Oke, tolong ini acara yang bagus, gratis, silahkan mengikutinya. Selanjutnya saya memperkenalkan satu yang kita akan mulai kembangkan di tahun ini. Tahun yang lalu sudah disosialisasikan, tahun ini juga disosialisasikan dan diharapkan akan ada di gereja masing-masing. Ya, ada sub kaum wanita, subnya kaum wanita. Jadi kaum wanita itu membawai wanita tua, wanita muda, lansia juga ya. Tetapi sub wanita muda ini tidak pernah diurus. Karena wanita muda ini bingung. Saya ini masih muda, tapi kalau ikut kaum wanita kok kelompoknya orang tua-tua gitu. Jadi kaum wanita nasional mempunyai satu kelompok di bawah Departemen Kaum Wanita namanya Precious Water. Precious Water, siapa itu? Itu adalah wanita muda yang sudah menikah di usia 40 tahun ke bawah. Kalau belum menikah tapi usianya 30 tahun ke atas, nah itu juga masuk Precious Water. Karena kaum muda itu biasanya batasnya sampai 30 tahun. Oke, nah jadi mari ibu-ibu yang sekarang senior, seperti ayat di dalam Titus 2 dikatakan bahwa kita harus membimbing wanita muda ini. Jadi usahakan di sini ada departemen pengurus DKWD, DKWW, pengurus departemen wilayah dan juga pengurus gereja masing-masing dan ibu-ibu gembala sidang. Mari mulai membentuk satu komunitas yang isinya wanita muda. Nah, kegiatannya banyak yang menarik ya, yang menarik untuk wanita muda.
Kita harap ini akan terjadi di tahun ini. Baik. Selanjutnya, wah, ini ada yang baru. Kalau yang lama kan outer bentuknya ya. Ini saudara perhatikan di sini ada bentuk yang baru, kemeja water. Ini cocok untuk yang muda-muda, yang tua pun suka. Ini modelnya kemeja. Saudara yang ingin beli, silahkan menghubungi DKWD masing-masing. Jadi sekarang ada dua macam, ada outer, ada kemeja. Dan semua bisa disediakan oleh Departemen Kaum Wanita Daerah, saudara. Silahkan menghubungi dan menanyakan harganya. Silahkan pesan. Oke. Selanjutnya juga ada buku panduan wanita terpuji. Nah, buku panduan ini isinya bagus-bagus. Penulisnya juga bagus-bagus. Buku ini berisi 12 materi yang bisa dipakai untuk khotbah, sharing di kaum wanita, diskusi. Ini sangat bagus. Jadi, silahkan memiliki. Bagaimana caranya? Lewat DKWD bisa, lewat DKWN juga bisa pengurusnya. Silahkan menghubungi. Yang terakhir, saya akan memberitahukan mengenai kita memiliki grup FB yang namanya Lapak Water GSJA. Ini adalah tempat komunitas yang kita bangun karena wanita itu ingin berjualan, tapi tidak punya toko, tidak punya lapak. Nah, kita ingin membantu kaum wanita GSJA se-Indonesia untuk menyambungkan antara keinginan kaum wanita berjualan dengan keinginan wanita yang lain untuk berbelanja. Ya, ada di Facebook grup Lapak Water GSJA. Saudara tinggal klik, nanti saudara mendaftar. Nanti akan ada yang bisa menerima saudara. Kalau saudara GSJA, saudara pasti diterima. Ya, silahkan join. Kemudian juga pasti ada pertanyaan, Bu, materi ini bisa kami dapatkan tidak? Kami bisa mendapatkan materi yang disampaikan Pastor Arif ini yang bagus. Silahkan buka YouTube. Nah, YouTube-nya ini namanya Wanita Terpuji GSJA. Ada logonya Wanita Terpuji. Kalau itu betul, ada logonya, berarti itu Wanita Terpuji GSJA. Saudara follow atau subscribe. Ya. Setelah subscribe, klik yang ada tanda lonceng. Saya beri tanda panah nih ya. Tanda lonceng. Supaya kalau ada pembaharuan, ada yang masuk, ada sum-sum yang baru, materi-materi baru, saudara bisa diberitahu oleh YouTube ini. Oke, ini saja pengumumannya dari Departemen Kaum Wanita Nasional. Terima kasih untuk kesediaan saudara mendengarkan sampai sejauh ini dan dengan setia untuk mengikuti Zoom ini. Mari kita akan menutup di dalam doa. Tuhan akan memberkati semua, saudara. Saya tahu kita semua wanita punya pergumulan, tapi apabila kita saling mendoakan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Pastor Arif yang Tuhan pakai untuk menjadi narasumber yang mengingatkan kami tentang pentingnya kekudusan di dalam hidup kami. Kami adalah wanita-wanita Kristen. Mungkin sebagian besar dari kami adalah wanita-wanita yang melayani. Tuhan tolonglah supaya kami benar-benar menjaga kekudusan kami. Karena dimanapun kami berada, sebenarnya kekudusan itu ada bersama-sama dengan kami. Terikut karena kami telah dipanggil untuk menjadi orang yang kudus. Kami telah dikuduskan dan kami dipanggil untuk menjadi orang kudus. Kiranya kami menjalani kekudusan kami, Tuhan. Kiranya kekudusan kami, hidup kami sepadan dengan panggilan kami untuk menjadi orang kudus. Mari Tuhan urapi kami semua wanita-wanita, agar dimanapun kami berada, kami boleh memberkati orang dengan kekudusan kami. Kami boleh memberkati orang dan terutama kami dapat membawa orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk bersama-sama mengenal Yesus yang dapat mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan terus memakai Pastor Arif dimanapun beliau berada sebagai ketua umum kami, berikan hikmat, otoritas ilahi untuk melihat visi ke depan dan menggenapinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan tolonglah di dalam pelayanan beliau sebagai gembala di GSJA Bethlehem
Bogor ya Tuhan, dan juga sebagai kepala keluarga, sebagai hamba-Mu yang melayani dimanapun juga Tuhan pakai. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa secara khusus untuk pengurus Departemen Kaum Wanita daerah Sumut 1 yang telah melayani kami juga pada saat ini. Mari Tuhan berkati pengurus, berkati daerah ini Tuhan. Tuhan pakai luar biasa agar wanita terpuji Sumut 1 boleh memberkati dan memberkati negara, daerah dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan sedang memakai kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena itu Tuhan berkatilah kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami. Kalau yang ada studi, Tuhan berkati studi kami, berkati rumah tangga kami, anak-anak kami. Jadikan kami berkat, berkati kami di dalam pelayanan kami. Buat kami memiliki otoritas dan kuasa dari Allah, sehingga pelayanan kami boleh berhasil. Kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Kami mendengar banyak banjir di mana-mana Tuhan. Kiranya Tuhan melalukan bencana ini daripada kami dan berkati bangsa kami. Kami mendengar ada banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup sehingga terjadi PHK di mana-mana. Tuhan berkatilah bangsa kami agar rakyat dapat pekerjaan yang layak dan dapat hidup yang layak. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat yang peduli dengan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Kami akan berpisah, kiranya damai sejahtera Allah turun ke atas kami, memberkati kami, memberikan sukacita, dan menyertai kami sampai kami bertemu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih DKWD, pengurus DKWD, dan semua timnya dari Sumut 1 yang telah melayani kita. Terima kasih Pastor Arif. Silahkan. Terima kasih, Bu. Salam. Ya, silahkan. Saya pamit duluan ya. Saya pamit duluan karena ada Terima kasih Pastor Arif. sore. Ya. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Berkati Pastor. Terima kasih Pastor. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi Pastor. Terima kasih. Salam berkat melayani besok. Haleluya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Lili. Tuhan berkati. Halo Bu Lili, apa kabar? Terima kasih Bu Lili. Ya, Terima kasih. Jumpa bulan depan. Saya keluar ya. Bu Lili. Apa kabar Bu Lili? Terima kasih Bu Lili. Pak Yudi ya? Untuk mengikuti Zoom. Luar biasa. Tadi Bu Tati ikut. Cuma kan dengar Bu Lili jadi mau nyapa Bu Lili. Jangan lupa reuni ya. Reuni akbar jangan lupa. Ya doakan ya Bu, diusahakan. Ya. Doakan ya Bu. Ya Bu. Ya. Oke. Sudah. Sampai jumpa semua ya. Pak Sutrisno bisa di close. Sampai jumpa semua ya. Semua silakan. Ya baik Ibu, kita jumpa lagi. Terima kasih Mas Bos. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.